wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Alvin di sini selaku moderator. Jadi untuk memandu atau menjalankan acara ini dengan lancar, saya harap kepada keseluruhannya mohon dijaga tata tertibnya, jangan membuat kebisingan, jangan ngobrol sendiri, agar pesan-pesan yang terdapat di drama ini dapat tersampaikan dengan baik, serta kita semua dapat menikmati drama pada hari ini dengan keseluruhan dapat kita dapatkan. Jadi pada hari ini dramanya itu tentang pembacaan atau proses pembuatan proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja. Mari kita saksikan bersama drama hari ini. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a clear acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan
In the reply, Berarti kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno. arrangements are now being made for the formal Tetapi signing of the surrender proklamasi charter ini at jangan the sampai earliest diproklamirkan oleh penduduk Jepang. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Bung Karno sebagai rakyat Indonesia. Dia akan memimpin Indonesia ini dan dia akan memproklamirkan kemerdekaan ini. Tetapi permasalahannya, dia akan ketua PPKI. Apakah beliau akan setuju? Beliau harus setuju. Karena kita tidak punya waktu banyak. Betul sekali. Tetapi kalau Bung Karno masih bersekutu dengan para Jepang, kita harus memaksanya. Kalau begitu, kita paksa saja dia. Kita Kalau perlu apa? Kita harus bicarakan ini baik-baik, Darwis, kepada Bung Karno. Benar itu, saudara. Kekerasan bukan penyelesaian yang baik, bukan penyelesaian yang tepat. Lebih baik kita berbicara ke hadapan beliau. Ya sudah, kalau begitu, saudara, baiknya kita temui Bung Karno setelah beliau pulang dari darat. Bagaimana? Siap. Ya sudah, kita tunggu saja Bung Karno dari dalat. Marilah. Agustus 1945 pukul 22 malam di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, malam ini juga mari kita kibarkan revolusi, Bung. Benar, Bung. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap, Bung, mempertaruhkan nyawa kita Ya, kami siap. Kita mempertaruhkan jiwa raga kami. demi bangsa ini, Bung. Iya, Bung. Kita sebagai pemuda siap untuk mengorbankan jiwa raga kita demi kemerdekaan kita. Betul, Bung. Tidak mau kalian seperti ini. Baik. Sama-sama kita berjuang. Demi negara dan bangsa. Kita berjuang bersama. Ya. Akan tetapi kericuhan di negara kita sendiri semakin memanas, banyak orang yang ribut. Apa yang harus kita lakukan? Dan para pemuda yang datang ke sini, mengapa kalian harus mendesak? Karena kita harus segera, Bung, melaksanakan reformasi itu untuk kemerdekaan kita, Bung. Jangan menunda lagi. Kesempatan kita ini, Bung. Kita tidak punya banyak waktu, Bung. Bukan kita gegabah, tapi waktu kita sangat sempit. Ini kesempatan terakhir kita untuk melepaskan kemerdekaan kita. Ya benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan itu. Benar itu, Bung. Apa yang kau bisa perlihatkan kepada saya ini? Mana bukti kekuatan untuk saat ini? Apa tindakan bagian keamanan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Dan Saya bagaimana? Kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Ya, kita bisa. Pasti Benar, kita Bung. bisa, Bung. Kita hidup dalam dunia yang ketakutan, takut akan masa depan, takut akan bom hidrogen, takut akan ideologi. Kelamaan, Bung, kalau seperti itu, Bung. Jangan terus menunda-nunda itu, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi itu.
Kita sudah menunggu, Bung. 350 tahun. Udah, Wah, pergi Minta saja. jawabanmu. Jika kalian mau seperti itu, Ayo, silahkan. saja. Bagaimana ini? Apakah engkau ingin mengikuti mereka? Tidak, aku hanya bertanya. Mereka mendesak sekarang para pemuda pemanas. Mereka ingin kemerdekaan ini terwujud. Akan tetapi, aku mengerti tentang bagaimana engkau memandang keadaan masyarakat ini. Ya sudah, Bung. Aku izin kembali. Assalamualaikum. Cip. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta. Bagaimana saudara? Sudah kita ketahui, Bung Karno dan Bung Hatta menolak untuk melaksanakan proklamasi itu. Lalu, kiranya apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mempunyai waktu banyak. Jadi kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta. Sulit. Ya, Benar itu, saudara. Dengan begitu, Jepang tidak dapat mempengaruhi mereka. Lalu, mau dibawa kemana mereka? Ngas tengklok. Ya. Tengah Depok itu luas. Mau ditempatkan di mana mereka berdua? coba pastikan tempat yang dimana. Aku akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Baik, silakan hubungi aja dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami sepakat untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Bisakah engkau menyiapkan keamanan dan tempat untuk kami? Apa? Menculik mereka? Ya, kami akan menculik mereka. Baiklah, kami akan memberikan pengamanan untuk Anda dan semua. Nanti kita akan menggunakan rumahnya Jauh Pisung. Terima kasih, Subeno. Sama-sama. Bagaimana? Apa? Tadi, Subeno telah menyetujui kita akan diberikan keamanan dan tempat, dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Pisung. Ya. Lalu apa kiranya? Kita akan Bagaimana besok pagi? untuk pagi. Pukul berapa tepatnya? Menurut saya pukul 4 subuh. Bagaimana saudara? Baik-baik. Kalau begitu, mari kita bergegas bekerja. Siap. Keesokan harinya 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi,
Rombongan pemuda mau culik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Muhatta. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa malam-malam seperti ini? Mari, Bung. Ada apa? Kami. Bung, mengapa harus ikut? Anda harus ikut kami, Bung. Kemana? Rengas Dengklok, Bung. Mengapa harus ke Rengas Dengklok? Untuk apa? Karena Anda dan Bung Karno harus menyegerakan laksanakan proklamasi tersebut. Proklamasi. Apa yang kalian bicarakan? Apakah itu benar? Bahkan tentara Jepang di Pulau Jawa ini masih utuh. Kalau tidak seperti itu, Bung, nanti mereka akan menyerang kita kembali, Bung. Karena mereka sudah kalah akan perang sucinya, Bung. Tapi tidak seperti ini caranya. Anda bicarakan baik-baik. Ada seperti ini, Bung. Kita harus segera berangkat, Bung. Sudah waktunya, Bung. Maaf kalau kami kasar, Bung. Ayo segera, Bung. Segera. Hal yang sama terjadi pula di kediaman Insinyur Soekarno. Bung, Ya, silakan masuk. Silakan masuk. Ada apa? mari ikut kita ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Ikut kalian. Kami sebagai pemuda sudah sepakat untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Benar itu, Bung. Lantas, bagaimana jika aku memiliki istri dan seorang anak? Bagaimana nasib dengan mereka? Hal itu, Bung, jangan khawatir. Kami telah memeriksa semuanya. Baiklah, jika mau kalian seperti itu, aku akan ikut dengan kalian. Ada apa ini kamu? Dimas, mereka ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Apa Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan kamu? Aku dan teman-teman kalian tinggal bergabung. Kalau begitu, jangan terpaksa kami akan membawa anak istri dan Bung juga. Mari, Bu. Kita ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Ki Song. Apa yang sedang kalian rencanakan? Duduk, Bu. Duduk, Bu. Kami hanya ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi, kita bicarakan baik-baik tentang ini. Kita tidak boleh gegabah dan asal bertindak. Bukan begitu, Bu. Karena ketika kita menunda suatu nilai proklamasi tersebut, nanti Jepang akan kembali lagi, Bu. Kita harus segera melaksanakan itu, Bu. Namun kebenaran itu belum tentu jelas. Kita harus bermusyawarah kembali untuk menentukan akan kemerdekaan. Kami para pemuda sudah berdiskusi tentang hal itu semua. Namun itu hanya bagaimana sebagian pemuda tidak dengan tokoh-tokoh yang ada di negara ini. Silakan, Bung. Sudah menunda lagi. Kita bicarakan ini baik-baik.
Saya yakin Indonesia ini pasti akan merdeka. Ya tentunya saya berpendapat dengan kalian. Lebih bagusnya kita memerdekakan negara kita sendiri dengan jiwa dan anak muda. Negara ini tidak memperdaya negara lain. Kami pemuda sudah berdiskusi, Bu. Kami sudah sepakat untuk anak semuanya segera laksanakan proklamasi tersebut. Kami juga sudah meminta kepada rekan kami untuk membawa Soekarno tempat ini. Betul itu, Bu. Tapi Ata, Bung, ternyata kau di sini. Kau di sini, Bung. Oh. Salah. Bung, salah, Bung. Salah. Ya, jatuh. Salah, Bung. Astagfirullah. Salah. Aduh. Duduk, Bung. Terima kasih. Mereka membawa dirimu dan anak istri. Iya, Ata. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Begini, Bu. Kami ingin Anda berdua untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hanya itu saja. Baiklah, jika mau kalian seperti itu, aku akan. Amin, tapi Bu, keadaan ini yang belum pas memandang masyarakat sekarang. Bung Hatta, jangan khawatir tentang hal itu. Kami para pemuda sepakat untuk menahan semua hal itu, dan kami sudah mengantisipasinya. Dan oleh karena itu, Bung Karno, segera proklamasi kemerdekaan bangsa kita ini. Segeralah, Bung. Baiklah, marilah kita sama-sama proklamasi kemerdekaan. Iya, Bu, harus segera, Bu. Ya, sebaiknya memang begitu, Bu. Karena kita sudah terlalu lama bangsa ini dijajah. Karena Istri Subarjo ada di luar. Dia memaksa masuk untuk menjemput Soekarno. Baiklah, begitu. Saya akan menemuinya. Subarjo, ada apa? Selamat malam, Bu. Sudah, oh, datang. Bu, saya mau laporkan sahabat PPKI datang dan Jepang telah menyerah kepada tentara sekutu saat ini. Sudah saatnya kita mulai memproklamirkan kemerdekaan kita. Iya, betul. Bung, bukannya saya pernah berkata kepadamu, saya dan Sahril bilang kepadamu bahwasanya rapat PKI ini telah dibatalkan. Bolehkah kami pulang? Mungkin jadi sering menangis terus. Di sana? Ya. Aku mohon ingin membawa Bung Karno dan Bung Hatta serta Ibu Fat untuk pergi. Tidak boleh. Tolonglah. Aku akan menjamin nyawaku, jiwaku aku jamin untuk melindungi mereka. Siapa kau menepati? Oh, tentu kata-kata? bisa. Bagaimana? Bagaimana, Bung Karno? Apakah Anda yakin untuk persiapan kemerdekaan kita? Sangat yakin. Baiklah, kalau begitu, saya izinkan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 23 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu.
sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Apakah kita bisa membuat proklamasi kita terlaksana untuk besok? Bisa Bu, tapi kita butuh tempat. Tapi tidak untuk malam ini, karena pasukan Jepang tidak mungkin untuk mengizinkan kita, apalagi kita merencanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita butuh tempat. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam tempat Laksamana Medan? Boleh, boleh Cok. Mari. Selamat malam. Malam. Ada apa, Mr. Subarjo? Mohon maaf, Laksamana. Malam-malam begini kami mengganggu. Kami ada maksud untuk meminjam kediaman Laksamana karena besok akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Benarkah itu? Betul. Kalau begitu, mari masuk. Saya turut bahagia. Terima kasih. Dengar kabari. Terima kasih. Tapi sebelum itu saya ingin membuatkan Anda teh dulu. Baik, terima kasih. Cik, 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura menolaknya, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di sana telah berkumpul Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, apa kabar? Baik, baik. Bagaimana? Apakah sudah berkumpul semuanya? Sudah, Bung. Mari, Bung. Pakai rumahku saja, Bung. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana saja yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Mari kita ke ruang makan. Mari. Tunggu, Bung. Sepertinya Bung Hatta, Bung Karno, dan Tuan Subarjo saja yang menulis naskah proklamasinya. Ya, sepertinya kamu menunggu di luar saja, Bung. Gimana? Mari, Bung. Silakan dan kalian. Mari, Bung. Ini
berdiskusi. Terima kasih. Ya. Kalau begitu saya izin pamit untuk membuat itu. Terima kasih. Sama-sama. Sungguh luar biasa rasa mana ini. Saudara-saudara, identitas apa yang harus kita kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Sudah saya. Bu, lanjutannya Bu. Mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain dilaksanakan dengan saksama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Sudah saya tulis. Bagaimana? Yes. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Sebaiknya kita minta persetujuan dari mereka, para pemuda. Baiklah. Ayo, mari. Silakan Bu. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, naskah ini sudah dibuatkan. Akan tetapi kami meminta pendapat pemuda sekalian bagaimana siapa yang akan menandatangani naskah ini. Bagaimana jika seluruhnya yang hadir di sini saja yang mendatanganinya? Jangan. Alangkah lebih baiknya Bung Karno dan Bung Hatta saja. Karena kita terlalu banyak di sini. Setuju. Mereka berdua yang menandatangani atas nama Indonesia. Setuju. Setuju. Saya setuju. Bagaimana, Bu? Jadi, siapa? Tolong kamu berikan naskah ini. Bung, dan semuanya, kapan kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini? Jam 10. Bagaimana? Boleh saja, jam 10 pagi kita laksanakan. Gimana? Baiklah, saya akan menjadi Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Berarti kita laksanakan kemerdekaan ini tepatnya di tempat kediaman Bung Karno. Bagaimana? Siap. Setuju. Baik. Semoga dengan permusyawarahan kita ini menjadi awal bentuk akan rasa cinta kita kepada negara ini. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Terima kasih.
Dia. Siap. Kau perbanyak naskah ini Baik, Bung. dan sebarkan kepada seluruh Indonesia. Baik, Bung. Baiklah, kalau begitu. Saya rasa musyawarah ini sudah cukup. Siap, sudah. Kalau begitu, saya dipamit untuk mempersiapkan hari esok. Sudah. Bila kita kembali. Mari. Di waktu yang bersamaan, sang ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Dengan semangat yang menyala, menjadi sila seluruh manusia menanti terkabulnya nafas doa dari Yang Maha Kuasa. Roh Musa binasa, jajahan semut merah menghindar henyak, sarang hemut hitam menggoda membuncah rasa gembira, merancang membangun Bhinneka Tunggal Ika. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin cemarakan ini, selaraskan keanggunan. Daku ingin cemarakan ini, tuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah budi bahasamu. Aku ingin kepegangan ini, menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita.
Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang kemerdekaan tanah air kita. Bahkan 100 tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turun. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dan dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Kelak kalian yang ada di depan saya lah yang akan membesarkan Indonesia. Di tangan kalianlah takdir ketentuan Tuhan berada. Saya percaya betul kelak Indonesia akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di atas semua negara. Kelak Indonesia pasti akan menjadi mercusuar dunia. Dan kelak bila aku mati nanti, semangatku akan selalu hidup di dalam diri seorang pemuda yang taat akan bangsa dan agama. Jika rakyat tidak percaya dengan pemimpinnya, maka mustahil bangsa itu lepas dari segala belenggunya. Percuma merdeka bila masih diperbudak oleh dunia. Maka dari itu tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Selamat malam. Siap. Maaf Bu, sepertinya saya tidak pantas untuk mengibarkan bendera ini. Kenapa tidak prajurit-prajuritmu saja yang mengibarkan bendera ini? Seperti Latif dan Suud. Latif, Suud, mari. Siap, Bung.
tolong kibarkan bendera. Siap, kami tidak akan mengecewakan Anda. Bagus. Lanjut. Bangsa dan tanah, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dok, dok. Kasih ya. Masuk. Ya. Masuk foto-foto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian drama dari tim Historia Theater tentang pembuatan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya akan membacakan kesan pesan dari masing-masing peran. Oke. Karena masalah waktu, jadi satu orang aja. Pesan dan kesan yang bisa diambil adalah untuk mendapatkan suatu kemerdekaan itu tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dikorbankan. Bukan hanya waktu, bukan hanya harta, bukan hanya tenaga, tapi keseluruhan jiwa dan raga kita dikorbankan demi mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kami dari tim Historia Teater pamit undur diri. History Theater.